got so motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come. I got 3 old thoughts in the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luaima Zinawa Auranisa dengan NIM belakang 0093. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Penanaman Modal yang diampu oleh Bapak Sifaul Amin SH MA MC. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait hukum penanaman modal. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peranan penting hukum terhadap penanaman modal. Hukum memiliki peranan penting dalam penanaman modal, yaitu memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak penanam modal, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan adanya regulasi yang jelas, penanam modal baik domestik maupun asing dapat mengetahui hak-hak, kewajiban, serta batasan-batasan yang harus ditaati. Hukum juga memberikan perlindungan terhadap resiko nasionalisasi serta memberikan kepastian tentang tata cara repatriasi modal dan keuntungan yang didapatkan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka bagi penanam modal asing berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal. Seperti yang kita ketahui bahwa regulasi penanaman modal di Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Di sini terdapat 2 kategori bidang usaha, yaitu bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka. Di bidang usaha yang tertutup ini sepenuhnya dilarang untuk penanam modal asing. Jadi yang boleh berinvestasi di bidang usaha yang tertutup ini hanya penanam modal domestik saja. Biasanya bidang usaha ini berkaitan dengan pertahanan negara, lingkungan hidup, produksi senjata, dan bahan peledak. Terus selanjutnya yaitu bidang usaha yang terbuka. Di bidang usaha yang terbuka ini ada yang terbuka sepenuhnya untuk penanam modal asing maupun terbuka dengan syarat. Misalnya presentasi kepemilikan saham itu dibatasi. Nah, dalam bidang usaha yang terbuka ini bisa berupa bidang usaha yang berkaitan dengan teknologi, pendidikan, kesehatan, dan energi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan kebijakan penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Tujuan dari penanaman modal di Indonesia itu untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan daya saing nasional. Dalam membuat kebijakan dasar penanaman modal, pemerintah bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan untuk mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam membuat kebijakan penanaman modal, pemerintah juga mengupayakan agar penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri itu mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan kepastian hukum, serta memberikan kesempatan bagi perkembangan dan pertumbuhan bagi UMKM dan koperasi yang ada di Indonesia. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang repatriasi dalam penanaman modal. Nah, repatriasi itu apa sih? Secara umum, repatriasi adalah proses pemulangan sesuatu atau seseorang ke negara asalnya. Namun di dalam penanaman modal, repatriasi adalah hak bagi penanam modal asing untuk membawa kembali keuntungan, dividen, dan modal investasinya ke negara asalnya. Indonesia memberikan jaminan repatriasi kepada penanam modal itu adalah sebagai salah satu upaya untuk menarik investasi asing. Dengan syarat kegiatan usahanya
memenuhi ketentuan dan tidak melanggar hukum di Indonesia. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang kawasan ekonomi khusus atau KEK dan regulasi yang mengaturnya. KEK adalah kawasan yang dirancang khusus dengan bertujuan untuk mempercepat peningkatan ekonomi yang memiliki fasilitas dan intensif khusus seperti keringanan pembayaran pajak dan kemudahan dalam melakukan ekspor dan impor. Regulasi yang mengatur tentang KEK ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Nah, selanjutnya nomor 6 saya akan menjelaskan tentang nasionalisasi dalam penanaman modal. Nasionalisasi itu adalah proses pengambil alihan suatu aset atau kepemilikan asing oleh negara. Di Indonesia, nasionalisasi hanya dapat dilakukan dengan cara tertentu, seperti aset tersebut dianggap strategis untuk kepentingan nasional dan memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik asalnya. Yang ketujuh adalah kebijakan fiskal bagi penanam modal asing. Di Indonesia, penanam modal asing dapat menikmati fasilitas fiskal ini seperti pengurangan atau penghapusan pajak penghasilan atau tax holiday, pengurangan pajak atau tax allowancy, serta insentif bea masuk untuk barang baku dan bahan baku. Fasilitas ini bertujuan untuk merangsang investasi di sektor-sektor tertentu yang dianggap prioritas dan berdampak tinggi terhadap perekonomian di Indonesia. Nomor 8 yaitu hak atas tanah bagi penanam modal asing. Penanam modal asing di Indonesia itu dapat memiliki hak atas tanah dalam beberapa bentuk seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai. Hak ini bersifat sementara dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan. Namun, penanam modal asing tidak dapat memiliki hak kepemilikan secara penuh atas tanah di Indonesia. Nomor 9 yaitu pengaturan ketenagakerjaan bagi penanam modal asing. Perusahaan asing yang berdiri di Indonesia harus memprioritaskan tenaga kerja lokal yang dipekerjakan di perusahaannya. Namun, boleh merekrut tenaga kerja asing dengan keahlian khusus pada posisi tertentu. Adapun tenaga kerja asing yang dipekerjakan harus memenuhi perizinan ketenagakerjaan seperti RPTKA dan harus atau wajib mentransfer keahliannya kepada tenaga kerja lokal. Yang terakhir atau yang nomor 10 yaitu bentuk-bentuk badan usaha PMA atau penanaman modal asing dan PMDN atau penanaman modal dalam negeri. PMA yang berdiri di Indonesia harus berbentuk badan hukum. Nah, biasanya itu berupa PT. Nah, kenapa harus berbentuk badan hukum? Karena pertama, untuk menjamin kepastian hukum, untuk melindungi investor, dan untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan. Terus, yang kedua yaitu PMDN atau penanaman modal dalam negeri. Nah, bentuk usaha PMDN itu bisa bermacam-macam, bisa berbadan hukum atau non-badan hukum, seperti PT, CV, firma, maupun koperasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irungnya gatel. 8 yaitu kebijakan penanam. Yang nomor 4 yang ketiga itu tentang terus yang
Yang kedua yaitu PMDN atau